Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA menurunkan wasit wanita yang memimpin laga grup E Costa Rica versus Jerman. Laga yang membuat Jerman tersingkir dari ajang Piala Dunia di Qatar ini menandai babak baru dari 6 hal baru yang diterapkan di Piala Dunia kali ini. Ajang 4 tahun Piala Dunia akhirnya kembali lagi ke Asia setelah kali terakhir diselenggarakan pada 2 dekade silam saat edisi Piala Dunia 2002 Korea Selatan dan Jepang. Dengan berbagai kemajuan taktik dan juga teknologi sepak bola, ada beberapa perubahan serta penyesuaian pada gelaran Piala Dunia kali ini. Pertama, adanya wasit perempuan. Pertama kalinya dalam sejarah, ada 3 wasit perempuan yang akan bertugas memimpin pertandingan dari total 36 wasit yang ada. 3 wasit wanita tersebut adalah Stephanie Freifort dari Prancis, Yoshimi Yamashita dari Jepang, dan Salima Mukansanga dari Rwanda. Mereka sebelumnya telah memimpin turnamen putra, termasuk Piala Super UEFA dan Piala Afrika. Kedua, aturan baru offside. Pada bulan Juli, Badan Sepak Bola Dunia FIFA mengumumkan penggunaan sistem offside semi-otomatis di Piala Dunia. Hal ini bertujuan untuk membantu membuat panggilan offside yang cepat dan akurat kepada wasit. Menurut peraturan badan pengatur, seorang pemain berada dalam posisi offside jika setiap bagian dari kepala, tubuh, atau kaki berada di setengah bagian lawan atau tidak termasuk garis tengah, dan setiap bagian dari kepala, tubuh, atau kaki lebih dekat ke garis gawang lawan daripada bola dan lawan kedua terakhir. Teknologi tersebut menggunakan sensor dalam bola dan sistem kamera pelacak anggota tubuh untuk mengikuti pergerakan pemain. Untuk membantu penggemar dan penonton di rumah memahami keputusan wasit, data akan digunakan untuk memproyeksikan gambar 3D di layar stadion. Ketiga, pergantian pemain. Setiap tim akan mendapatkan jatah pergantian pemain sebanyak 5 kali, di mana pada edisi sebelumnya hanya sejumlah 3. Hal ini menyusul perubahan saat pandemi COVID-19 melanda dunia, dan aturan ini bertujuan untuk membuat pemain terhindar dari kelelahan bermain. Apabila sebuah pertandingan berlanjut ke babak perpanjangan waktu, maka akan ada satu lagi tambahan kuota, sehingga secara total akan ada 6 jatah setiap tim. Keempat, pagelaran turnamen pada November hingga Desember. Tak seperti Piala Dunia sebelumnya yang digelar saat musim panas bulan Juni dan Juli. Edisi kali ini digelar menjelang musim dingin pada bulan November hingga Desember. Secara waktu, kick-off pertama digelar pada 20 November, sedangkan partai final akan dilangsungkan pada 18 Desember. Perubahan ini menyusul musim panas di Qatar yang mencapai suhu rata harian sebesar 50 derajat Celcius. Nantinya, pada periode waktu pergelaran ini, suhu akan berada pada kisaran 14 hingga 31 derajat Celcius. Kelima, perubahan jumlah pemain dalam skuad. Biasanya, sebanyak 23 pemain akan dibawa setiap negara pada edisi Piala Dunia sebelumnya. Tetapi, menyusul pindahnya waktu turnamen, maka keputusan tersebut berubah. FIFA menambah kuota setiap negara dengan maksimal diperbolehkan membawa 26 pemain. Aturan ini sebagai penyesuaian akibat pandemi COVID-19 guna mencegah pemain tak mengalami kelelahan berlebihan. Selain beragam aturan baru tersebut, Qatar juga menjadi negara terkecil yang pernah menjadi tuan rumah Piala Dunia dengan memiliki luas sedikitnya 11.500 km persegi. Sebanyak 8 stadion menjadi tempat pertandingan dengan memiliki jarak dalam radius 50 km saja dari pusat kota Doha. Bagaimana menurut Anda? Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.